siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi yang menyaksikan video ini, saya wajibkan untuk mengisi kolom komentar dengan nama, nomor absen dan kelas supaya saya tahu siapa saja yang telah menyaksikan video ini. Kalian juga boleh like dan subscribe ya. Di video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas apa itu teks deskripsi, kemudian ciri-cirinya. Di video ini kita akan lanjutkan dengan pola pengembangan teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi berdasarkan pola pengembangan tersebut. Saya harap setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa paham pola pengembangan teks deskripsi itu seperti apa dan jenis-jenisnya apa saja. Mari kita bahas dalam video ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas pengertian teks deskripsi. Saya ingatkan kembali bahwa teks deskripsi adalah teks atau karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Jadi itu pengertiannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pola pengembangan. Pola pengembangan itu bagaimana teks itu disusun berdasarkan objeknya, gitu ya. Yang pertama ada pola pengembangan spasial. Pola pengembangan teks deskripsi spasial berhubungan dengan tempat dan ruang. Jadi teks deskripsi yang di dalamnya menjelaskan objek berupa ruang atau tempat berarti menggunakan pola pengembangan spasial seperti itu. Contohnya berikut ini. Contoh teks deskripsi dengan pola pengembangan spasial. Aku sedang berada di sebuah perpustakaan umum. Perpustakaan itu cukup luas dan nyaman. Perpustakaan itu juga bersih dan tidak ada sampah yang berserakan di luarnya. Siang itu tidak terlalu banyak pengunjung, sehingga perpustakaan itu sepi. Mungkin karena cuaca yang panas dan masih jam sekolah. Oke, kita bahas. Jadi sesuai dengan penjelasan di awal, pola pengembangan spasial itu berhubungan dengan ruang dan tempat, gitu ya. Di sini yang dijelaskan sebagai objek yang digambarkan adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini bentuknya ruangan. Karena itulah contoh di dalam teks deskripsi ini tentang perpustakaan menggunakan pola pengembangan. Nah, silakan dipahami contohnya ya. Kemudian pola pengembangan teks deskripsi yang selanjutnya adalah pola pengembangan objektif dan subjektif. Objektif dan subjektif saya sebutkan kedua-duanya karena objektif dan subjektif itu saling berlawanan, gitu ya, saling berlawanan. Oke, kita bahas dulu teks deskripsi dengan pola objektif. Jadi teks deskripsi dengan pola pengembangan objektif berarti teks deskripsi yang di dalamnya memuat objek berdasarkan hasil pengamatan. Jadi objeknya itu ditulis dengan apa adanya, fakta, gitu ya, fakta apa yang ada di dalam objek tersebut maka disebutkan di teks deskripsinya. Contohnya berikut ini. Contoh teks deskripsi dengan pola pengembangan objektif. Pantai Kapuk ada di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Mekarsari, Provinsi Bandar Lampung. Untuk menuju pantai tersebut membutuhkan waktu sekitar 7 jam dari pusat kota. Pantai tersebut terbebas oleh limbah serta relatif terawat. Pasir putih halus terhampar luas di penjuru pantai. Ombaknya yang besar dan tinggi menambah keindahan pantai ini. Adanya batu karang yang besar serta lokasinya yang berdekatan dengan hutan membuat pantai ini semakin diminati oleh pengunjung. Nah, sesuai dengan penjelasan di awal bahwa objektif artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukan berarti yang digambarkan itu adalah sebuah objek, makanya dikatakan objektif, bukan ya. Jadi maksudnya objektif adalah sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya. Berarti di situ Pantai Kapuk itu memang berada di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Mekarsari dan
Provinsi Bandar Lampung. Ketika kita menuju ke tempat itu, berarti kita dapat menemukan Pantai Kapuk seperti itu. Kemudian lagi, untuk menuju pantai tersebut membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Kalau sekitar berarti bisa 7 jam kurang, bisa 7 jam lebih, berapa gitu ya. Nah, ketika kita membuktikannya, kita berangkat dari pusat kota menuju ke Pantai Kapuk, ternyata waktu yang ditempuh sekitar 7 jam. Berarti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Karena itulah pola pengembangannya objektif. Lagi, pasir putih halus terhampar luas di penjuru pantai. Ketika kita datang ke Pantai Kapuk, pantainya benar-benar memiliki pasir putih yang halus begitu. Lagi, ombaknya yang besar dan tinggi menambah keindahan pantai ini. Jadi berarti di Pantai Kapuk itu memiliki pasir putih, kemudian ombaknya besar dan tinggi gitu. Kemudian lokasinya berdekatan dengan hutan. Hal itu dapat dibuktikan dengan datang langsung ke Pantai Kapuk. Sekali lagi, dapat dibuktikan kebenarannya. Karena itulah teks deskripsi seperti ini menggunakan pola pengembangan objektif. Silakan dipahami contohnya. Kemudian pola pengembangan teks deskripsi yang ketiga adalah subjektif gitu. Lawan dari objektif tadi adalah subjektif. Kalau objektif itu sesuai dengan keadaan objeknya gitu, keadaan objek yang sesungguhnya. Misalnya kalau kita berada di suatu taman bunga, kita bisa melihat bunga, kemudian ada kupu-kupu di taman itu, ada taman bermain, misalnya ada ayunan dan lain sebagainya, maka kita sebutkan keseluruhan tanpa ada unsur perasaan, itu objektif. Tetapi kalau subjektif, teks deskripsi yang pola pengembangannya itu melibatkan kesan penulisnya atau perasaan penulisnya. Misalnya saja kalau objektif tadi itu saya contohkan dengan taman bunga, kemudian ada apa saja di taman itu disebutkan dengan apa adanya sesuai dengan keadaan, benar-benar keadaan tamannya. Tetapi kalau subjektif itu lebih ke arah perasaan. Misalnya kalimatnya seperti ini, saya begitu senang berkunjung ke taman ini. Taman ini adalah taman yang setiap kali saya kunjungi sejak kecil. Ketika berada di taman ini saya begitu bahagia, dan seterusnya. Di situ ada unsur perasaan penulis, ada suka, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Nah, contoh pola pengembangan teks deskripsi subjektif berikut ini. Contoh teks deskripsi dengan pola pengembangan subjektif. Bagi beberapa orang, Pantai Kapuk termasuk daerah yang kurang menarik didatangi sebab akses jalannya yang tidak terlalu bagus. Akan tetapi, bagiku, pantai yang berada di Kecamatan Sukajaya tersebut amatlah nyaman serta tenang. Terlebih lagi bila menjelang senja, kita bisa mengamati pemandangan laut yang begitu indah. Pantai tersebut menampilkan ombak yang amat bagus, walau termasuk besar, tetapi banyak peselancar yang menyukainya. Oke, kita bahas. Kalau tadi objektif itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan apa yang ada di objeknya, bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara lawannya, pola pengembangan subjektif, berarti teks deskripsi atau penggambaran objeknya dengan melibatkan kesan penulis atau perasaan penulisnya. Di situ bisa kita lihat beberapa kata sifat yang mencirikan bahwa teks deskripsi ini menggunakan pola pengembangan subjektif. Yang pertama, yang kurang menarik. Nah, termasuk daerah yang kurang menarik. Kurang menarik di sini tidak akan sama antara satu orang dengan orang lain. Satu orang mengatakan pantai tersebut kurang menarik, tetapi bisa saja orang lain menyukainya. Pantai tersebut amat menarik. Menurut penulis di sini menarik. Padahal beberapa orang mengatakan tidak tertarik mengunjungi Pantai Kapuk. Sekali lagi. Selanjutnya,
Amatlah nyaman serta tenang. Ada kata nyaman dan tenang. Di sini belum tentu satu orang mengatakan nyaman, orang lain juga akan berpendapat yang sama. Nyaman menurut kita belum tentu nyaman menurut orang lain. Begitu juga seterusnya kata sifat yang lain, misalnya tenang. Kemudian pemandangan laut yang begitu indah, belum tentu semua orang berkata indah. Kemudian pantai tersebut menampilkan ombak yang amat bagus. Ombak memang nyata, tapi amat bagus. Apakah semua orang berpendapat yang sama bahwa ombak di sana itu amat bagus? Belum tentu. Nah, seperti ini ya maksudnya. Jadi itu perbedaan antara pola pengembangan objektif dan subjektif. Kalau pola pengembangan objektif itu sesuai dengan kenyataan yang ada di objeknya, benar-benar nyata dan bisa dibuktikan kebenarannya. Sementara subjektif itu lebih ke pendapat satu orang gitu ya, pendapat penulisnya, perasaan penulisnya. Apa yang dirasakan penulis dikembangkan menjadi teks deskripsi. Jadi seperti inilah contohnya. Silakan dipahami pola pengembangan spasial, pola pengembangan objektif, dan pola pengembangan subjektif. Silakan pahami contoh-contoh yang sudah saya berikan. Jadi sekali lagi teks deskripsi, pola pengembangan teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu adalah spasial, berhubungan dengan ruang dan tempat. Yang kedua adalah objektif, objeknya sesuai objek yang digambarkan itu apa adanya sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga adalah subjektif, jadi teks deskripsi yang pola pengembangannya melibatkan unsur perasaan atau kesan penulisnya. Mari kita lanjutkan dengan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, berdasarkan pola pengembangan tadi ada pola pengembangan objektif dan subjektif. Nah, dengan demikian jenis teks deskripsi berdasarkan hal tersebut bisa ada 2, yaitu yang pertama teks deskripsi yang imajinatif ya. Yang kedua teks deskripsi faktual. Kalau teks deskripsi imajinatif berarti teks deskripsi yang di dalamnya berupa hayalan. Artinya objek yang dijelaskan belum tentu objek yang nyata. Bisa juga di situ berupa dongeng atau kemudian cerita imajinasi yang penulisnya buat sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya, seperti itu. Contohnya berikut ini. Contoh teks deskripsi imajinatif. Malam gelap gulita di hulu sungai berantas. Sebentar-sebentar, hiruk pikuk yang tiada berketentuan itu menjadi satu dengan gegap gempita yang mendahsyatkan dan mengecilkan hati. Pertanda seorang raja rimba alam jatuh ke tanah untuk selama-lamanya. Ramai peperangan di rimba itu dan rupanya tak akan berhenti. Tak ada kasih mengasihani, yang rebah tinggal rebah, tak akan ada yang mengangkatnya. Sekali-sekali terang cuaca hutan belantara itu seperti diserang api. Tetapi kenyataannya dalam sekejap mata hilangnya cahaya yang berani menyerbukan dirinya ke tengah peperangan itu. Dimusnahkan oleh musuh lamanya, Raja Gulita. Nah, tadi pengertiannya teks deskripsi imajinatif itu adalah teks deskripsi yang hayalan gitu ya. Belum tentu ada di dunia nyata gitu ya. Biasanya berdasarkan pada pengalaman penulisnya kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Di contohnya ini menggunakan kata-kata yang berat menurut saya ya, sangat berat dipahami. Intinya adalah di situ belum tentu peristiwa yang dideskripsikan atau objek yang dideskripsikan itu benar-benar ada, karena mungkin semuanya itu hanya hayalan saja, rekaan penulisnya. Contohnya seperti ini. Sebentar hiruk pikuk yang tiada berketentuan itu
menjadi satu dengan gagah gumita yang mendahsyatkan dan mengecilkan hati, pertanda seorang raja rimba alam jatuh ke tanah untuk selama-lamanya. Nah, di sini ada kata raja rimba alam, dan di situ maksudnya itu tidak bisa kita ketahui secara jelas ya. Maksudnya raja rimba ini apakah itu binatang ataukah itu memang raja gitu. Kemudian jatuh ke tanah di Sungai Berantas, hulu Sungai Berantas. Apakah di hulu Sungai Berantas itu ada raja rimbanya? Juga belum tentu. Tidak bisa dibuktikan apakah itu benar atau tidak. Tapi rata-rata memang teks deskripsi imajinatif itu adalah hasil khayalan semata. Kemudian lagi, tetapi kenyataannya dalam sekejap mata hilangnya cahaya yang berani menyerbukan dirinya ke tengah peperangan itu, dimusnahkan oleh musuh lamanya Raja Gulita. Jadi Raja Rimba itu dikalahkan oleh Raja Gulita. Kalian pernah mendengar apa tidak? Jadi ada peperangan di situ, ada Raja Rimba, lawannya adalah Raja Gulita. Kemudian Raja Rimba kalah, meninggal, pasukannya juga tergeletak, begitu rebah tinggal rebah. Yang menang adalah Raja Gulita atau kegelapan. Nah, itu sebuah khayalan begitu ya, mirip dengan teks deskripsi dongeng ya, ibaratnya dongeng sang kancil begitu. Kadang ada yang menjelaskan seperti ini, itu juga imajinatif. Jadi khayalan semata, tidak benar-benar ada kejadian tersebut, tidak benar-benar terjadi dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu tadi contoh teks deskripsi imajinatif. Jadi imajinasi sekali. Di situ terkesan indah begitu ya. Karena memang teks deskripsi imajinatif itu biasanya digunakan di dalam teks-teks prosa gitu ya. Di cerpen, kemudian di novel. Jadi deskripsi imajinatif itu sangat sering digunakan. Kemudian bentuk teks deskripsi yang kedua adalah faktual. Jadi lawan dari imajinatif adalah faktual. Berarti jenis teks deskripsi ini menggambarkan suatu objek yang nyata, yang benar-benar bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan setiap hari. Dan dengan mendengar teks deskripsi tersebut, kita bisa paham begitu. Kita seolah-olah benar-benar menyaksikan atau mengalami sendiri peristiwa atau objeknya. Contohnya berikut ini. Contoh teks deskripsi faktual. Di sudut dekat pintu duduk seorang laki-laki namanya Paijo. Dia memakai celana pendek dan baju kaos yang telah sobek-sobek, yang melukiskan kemelaratan dan kemiskinan yang sehari-hari dideritanya. Pada dadanya yang bidang dan berisi, lengannya yang kukuh penuh erat, dapat dilihat betapa berat pekerjaan sehari-harinya. Air mukanya yang keruh, pipinya yang kempis, dan matanya yang cekung menyatakan bahwa jalan hidup yang telah ditempuhnya penuh rintangan dan duri. Nah, di contoh ini, di teks deskripsi faktual ini menggunakan pola pengembangan objektif ya, karena objektif tadi itu bisa dibuktikan kebenarannya atau sesuai dengan kenyataan. Jadi di teks deskripsi faktual ini juga seperti itu. Jadi yang dimuat adalah fakta, artinya bisa dibuktikan kebenarannya. Maksudnya begini, jadi penulis itu benar-benar melihat seorang laki-laki yang duduk di dekat pintu gitu. Kemudian laki-laki itu memang pakai celana pendek dan kaos yang sobek-sobek. Kemudian dia itu tampak miskin gitu ya. Karena dengan keadaan itu akhirnya penulis menyimpulkan dia tampak miskin, kemudian menderita sehari-harinya. Di situ juga digambarkan lagi dadanya yang bidang dan berisi, lengannya yang kukuh penuh urat. Berarti kita bisa tahu begitu ya, bahwa badannya itu besar, kemudian agak gemuk, lengannya itu penuh urat, berarti kekar gitulah ya, menandakan bahwa pekerjaannya itu berat, pekerjaan mungkin dia kuli atau sejenisnya. Dijelaskan lagi mukanya itu keruh-keruh, itu maksudnya tidak bahagia lah ya.
pipinya kempis, jadi menggambarkan bahwa dia itu memang orang yang miskin dan menderita, kemudian pekerjaannya berat, seperti itu. Dilihat dari keadaan sosoknya, keadaan orangnya. Sekali lagi, jadi di teks deskripsi faktual, objek yang dijelaskan, entah itu benda, orang, tempat, sesuai dengan kenyataan gitu ya, fakta. Penulis benar-benar melihat sosoknya. Berarti penggambaran objek itu berdasarkan pada pengamatan dan pengalaman penulisnya di situ. Ada juga unsur perasaan. Silakan dipahami jenis teks deskripsi faktual seperti ini. Nah, dari dua jenis contoh teks deskripsi tersebut, yang pertama deskripsi imajinatif, yang kedua deskripsi faktual, kalian pasti bisa merasakan di situ perbedaannya besar sekali. Kalau imajinatif itu lebih terkesan indah gitu ya, ada permainan kata-kata, sementara di deskripsi faktual itu memang dengan bahasa yang standar, bahasa yang umum kita gunakan, bahasa populer istilahnya. Di situ digambarkan bahwa ada seorang laki-laki dengan baju yang bolong-bolong dan seterusnya, benar-benar keseharian seperti itu. Nah, silakan dipahami materi pada hari ini, yaitu berupa pola pengembangan teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Untuk tugas pada hari ini, kalian bisa lihat di deskripsi video. Jadi silakan ikuti perintah yang ada di